Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 kelas 1B Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan uh, menjelaskan video mengenai pandas. Kali ini kita akan menggunakan Google Apps yang kalian bisa akses secara online melalui Google. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Taufy Oktaviani. Saya Delia Amalia. Saya Renaldi Ilham Nandanur Pratama. Dan saya Tony Pramudia Bagus Santoso. Pada materi kali ini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama series versus data frame. Nah, sebelumnya untuk menggunakan fungsi pada collapse, yang pertama kita harus bikin import pandas ASPD untuk mempersingkatnya. Impor nanti ASNP biar lebih mudah. Selanjutnya contoh kasus yang akan kita bikin. Yang pertama tuh misalnya ada data sebuah makanan yaitu biskuit dengan harga 20.000, mie instan 4.000, roti tawar 10.000, keripik kentang 15.000, brownies 50.000, pizza 50.000, ayam goreng 20.000, dan kentang goreng 20.000. Nah, selanjutnya tuh untuk pakai seriesnya kita misalnya data dengan si S sama dengan series dengan menggunakan data tadi. Nah, untuk ngeprintnya kita cuman hanya dengan ngetik si S, habis itu di running. Nah, itu lanjut. Nah, misalnya tuh makanan tadi kita beli dalam 2 kali dalam perminggunya. Nah, dua kali dalam perminggunya kita misalin dengan si C. Nah, untuk 2 kali per minggunya kita jumlahin data yang S tadi ditambah S, habis itu kita ketik C untuk ngeprint data tersebut. Habis itu, nah lanjut. Nah, untuk menjadi pengeluaran angka tersebut dalam sebulan, kita kaliin si data yang sebelumnya si C dengan 4. Nah, habis itu di running. Nah, jadilah seperti itu. Nah, data yang tadi tipenya integer. Selanjutnya kita mau coba yang tipe si float. Sama seperti tadi, impor pandas ASPD. Kita misalin datanya dengan A sama dengan PD series 5.4. Kenapa 5.4? Kalau di Collapse atau di Python, untuk yang koma kita ganti dengan titik. Nah, dengan indeks A, B, C, D, sampai E. Nah, habis itu kita ketik A untuk ngeprintnya, habis itu di running. Nah, jadilah seperti itu. Lanjut, kalau kita mau berapa data di pakai series, misalnya data makanan dan data minuman. Pertama, data makanan, PD series, ayam, biskuit dengan indeks 1, 2, dan 3. Nah, yang selanjutnya minuman, PD series, jus jeruk, air, mineral, kopi dengan indeks 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau seandainya kita cuma pakai PD series, maka hasilnya bakal kacau. Nah, untuk ngerapinya itu kita bantu dengan fungsi data frame. Dengan code-nya df sama dengan PD data frame data. Nah, untuk ngeprintnya kita cuma ketik si df. Habis itu di running. Nah, jadilah seperti itu. Nah, kenapa si nomor 4-nya di makanan? Karena data nomor 4 tidak ada pada makanan, cuman sampai 3. Lanjut. Nah, selanjutnya kita coba di fungsi data frame. Data frame ini bisa beberapa data atau beberapa kolom, beda dengan si series tadi yang hanya cuma bisa kita satu kolom. Misalnya tuh datanya tuh makanan ringan
yang tertera, seperti yang tertera dengan harga sedikit dan jumlahnya juga yang tertera. Nah, kita dengan kodenya PDF, PD data frame, data, nah kita kasih indeks 1, 2, 3, sampai 8. Nah, untuk ngeprintnya kita cuma ngetik PDF, habis itu running. Nah, jadilah seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti lebih banyak contoh data frame pada materi-materi selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu materi yang B, yaitu essential basic function. Berarti ini basic fungsi yang penting. Nah, kita contoh di si data si dates atau tanggal dates dengan PD data range tanggal 2 3 2002 periodenya 7. Nah, habis itu kita print dates. Jadi seperti itu dengan tipenya date time. Lanjut. Nah, untuk memakai yang sisanya kita gunain S PD series, NP random, nomor nanti random, run DN 6 buah dengan indeks 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Habis itu untuk ngeprintnya kita cuman ngetik S, habis itu di run. Nah, kalau fungsi random seperti ini jenisnya tuh float. Lanjut. Di si essential basic function ini ada si head dan tail. Yang pertama kita pakai si head atau fungsi kepala dengan code long series sama dengan PD series NP random RNDN 10. Nah, untuk ngeprintnya kita pakai long series titik head, habis itu di print, di running. Lanjut, maaf diganggu. Nah, untuk yang si tailnya kita bedanya cuma long series titik tail. Nah, kita bisa ngambil 300 yang itu. Nah, bisa di running. Nah, seperti pada yang nah, selanjutnya kita yang pakai data frame balik lagi beberapa kolom dengan code df sama dengan pd data frame np random rdn 4 nih untuk yang garis ke bawah, sedangkan yang 6 untuk kolom ke samping. Nah, kolomnya kita kasih indeks A, B, C, D, E, dan F. Nah, habis itu kita print dengan ngetikin DF, habis itu di running. Nah, lanjut. Nah, buat kalau ingin mengetahui sampai 3 data, kita ngetiknya cuma df list sampai 3. Habis itu di running. Nah, selanjutnya kalau kita mau ganti indeksnya dengan yang lowers atau jadi huruf kecil, kita cuma ngetik code df columns list x lowers for x in df columns, habis itu printnya dengan df. Nah, habis itu kita running. Nah, gitu guys, jadi indeksnya ganti jadi huruf kecil. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu indexing dan selecting data.
Indexing adalah sebuah data struktur yang menyimpan nilai spesifik sebuah kolom pada sebuah tabel. Apa fungsinya? Untuk membantu mempercepat proses eksekusi sebuah query ke sebuah database yang sudah berisi banyak data. Lalu selecting data adalah untuk mengambil data dari database dengan file-file tertentu. Yang pertama, kita buat dulu import pandas std dan import numpy snp. Lalu setelah itu kita buat date. Contohnya date sama dengan pd date range dari tanggal 1 bulan 1 2002. Periodsnya itu 8. Untuk mengetahuinya kita print dates. Nah, hasilnya akan seperti itu. Lalu yang kedua, kita buat data frame terlebih dahulu. df sama dengan pd data frame, np random, randn, untuk barisnya 8 dan kolomnya 4. Indeksnya dates, kolomnya yaitu pqrs. Lalu print df. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ada mulai dari tanggal 1 sampai 8 dan kolomnya ada pqrs. Lanjut, yaitu cara untuk memanggil nilai dari kolom P. Ini merupakan pengindeksan paling dasar menggunakan tanda kurung siklus seperti ini. Jadi S sama dengan df dari P print S, lalu nilai dari P akan muncul seperti hasilnya ini. Lanjut, yaitu memanggil data S yang ketiga. Jadi S dates 3. Nah, data ini merupakan hasil dari yang S tadi. Lalu menukar posisi P dan Q menggunakan fungsi log. Jadi df.log titik 2, di sini ada Q, P sama dengan df P, Q to numpy kurung tanda kurung lalu df P, Q. Nah, itu di running. Maka yang tadinya nilai Q akan berpindah menjadi nilai P dan nilai P akan berpindah menjadi nilai Q. Lalu selanjutnya ada slicing range. Slicing merupakan teknik memilih data dari sebuah set data. Yang pertama kita buat data frame terlebih dahulu. df, lalu akan muncul data frame yang ini. Lanjut, untuk memanggil tiga baris pertama, yaitu print df titik 2, 3. Setelah di print akan muncul hasilnya 3 baris pertama seperti ini. Selanjutnya yaitu df titik 2 titik 2 min 1. Kalau di print hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk membalik yang dari bawah ke atas, dari yang tadinya dari tanggal 1 ke tanggal 8, sekarang dari tanggal 8 ke tanggal 1. Yang selanjutnya ada selection by label. Yang pertama yaitu membuat data frame terlebih dahulu. df1 sama dengan pd.dataframe, np random, randn untuk barisnya 6 dan kolomnya 4. Kolom listnya itu abcd, indeks pd data range-nya 2013 06 13, untuk periodenya yaitu 6. Lalu print df1, print df1, hasilnya akan seperti ini. Kolomnya ada abcd dan ada tanggalnya juga seperti ini.
Lalu mengakses berdasarkan tanggal, yaitu seleksi berdasarkan labelnya itu sendiri. df1.log 2013 0615 dan 2013 0616. Maka yang muncul tanggalnya yang tadi disebutkan seperti ini. Nah, untuk tambahan yaitu fungsi ilog data berdasarkan posisinya, sedangkan log memilih data sesuai dengan labelnya. Lalu ada membuat data series. S1 sama dengan PD series NP random 5, index listnya ABCDE. Lalu print S1. Nah, muncul hasilnya seperti ini, ABCDE. Lalu ada S1 log D.2, ini untuk memanggil mulai dari D ke bawah. Jadi yang munculnya D dan E. Lalu ada S1 log B untuk memanggil nilai B. Print S1. Nah, nilai B-nya seperti ini. Lalu ada dengan data frame. df1 sama dengan pd data frame np random randn untuk barisnya 6 dan kolomnya 4. Indeks listnya ABCDEF dan kolom listnya PQRS. Print df1. Nah, hasilnya seperti ini. Ada ABCDEF dan untuk kolomnya PQRS. Lalu untuk memanggil baris tertentu, ada df1.log ABD.2. Maka yang akan terpanggil itu baris A, B, dan D di kolom PQRS. Lalu ada mengakses melalui irisan label. df1 log D.2, P dan R. P sampai R. Nah, ketika di print yang muncul tuh dari mulai baris D ke bawah dan untuk kolomnya mulai dari baris P sampai ke R. Jadi PQR. Nah, yang selanjutnya ada memanggil baris A. df1.log A. Nah, ketika di print baris ke A PQRS seperti ini. Lalu untuk mendapatkan nilai dengan array boolean, df1.log A jika A-nya lebih besar dari 0. Maka hasilnya kalau dilihat dari tabel, yang P itu false, yang Q false, dan R true, S juga true. Lalu ada max PD array true false PDNA false. Type-nya boolean. Lalu ketika di print akan seperti ini. Selanjutnya df1 max. Nah, yang muncul tadi di atas kan true false. Nah, berarti yang true tuh yang seperti ini tabelnya. Selanjutnya ada selection by position. Pertama kita menggunakan data frame lagi. df1 sama dengan pd data frame np random randn untuk barisnya 6 dan kolomnya 4. Indeks listnya range dari 0 berhenti sebelum 12 dan ini loncatnya 2. Lalu untuk kolom listnya range-nya mulai dari 0 berhenti sebelum 8 dan loncatnya 2. Maka ketika di print df1
akan munculnya seperti ini, 0, 2, 4, 6, dan 0, 2, 4, 6, 8, 10. Lalu ada select via integer slicing, df1.ilog.2.3. Ini untuk memilih 3 baris pertama. Hasilnya akan seperti ini. Yang selanjutnya ada select via integer list, df1 ilog 1,3,5,1,3. Lalu di print. Setelah di print, hasilnya akan terpanggil seperti ini. Indeks ke-1, indeks ke-1, ke-3, dan ke-5. Lalu untuk kolomnya juga dipanggil indeks ke-1 dan ke-3. Yang selanjutnya ada selection by callable. Ada fungsi log, ilog, dan juga tanda kurung siku seperti ini. Pengindeksan dapat menerima callable sebagai pengindeks. Yang dapat dipanggil harus berupa fungsi dengan satu argumen, seri pemanggil atau data frame, yang mengembalikan output yang valid untuk pengindeksan. Nah, lalu kita buat data frame-nya. df1 sama dengan pd data frame, np random, randn, barisnya 6, kolomnya 4. Indeks listnya abcdef, dan kolom listnya abcd. Maka print df1. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ada kolom abcd dan baris abcdef. Nah, lanjut untuk df1 lambda df kolom 0. Jadi memanggil kolom indeks ke 0. Nah, ini nilai dari kolom indeks ke 0. Selanjutnya ada combining positional and label based indexing. Jika ingin mendapatkan elemen ke-0 dan kedua dari indeks di kolom A, dapat melakukan buat data frame-nya terlebih dahulu. DFD sama dengan PD data frame. Untuk A-nya nilainya 1, 2, 3. Dan B-nya nilainya 4, 5, 6. Indeks listnya ABCD. Maka print DFD. Nah, hasilnya akan seperti ini. A-nya nilainya 1, 2, 3. B-nya 4, 5, 6. Yang selanjutnya yaitu memanggil indeks ke-0 dan kedua pada kolom A. DFD ilog 0,2 DFD log A. Maka ketika di print, hasilnya akan seperti ini. A-nya 1, C-nya 3. Selanjutnya, untuk mendapatkan banyak pengindeks, gunakan get indexer, yaitu dfd ilog 0,2 dfd columns get indexer a, b. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu ada selecting random sample. Pilihan acak baris atau kolom dari seri atau data frame dengan metode sampel. Metode ini akan mengambil sampel baris secara default dan menerima sejumlah baris atau kolom tertentu untuk dikembalikan atau sebagian kecil dari baris. Di sini ada data series, S sama dengan PD series 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ketika tidak ada argumen yang dilewatkan, maka akan dikembalikan satu baris. S titik sampel, maka di print hasilnya akan seperti ini. Yang selanjutnya adalah boolean indexing. Operasi umum lainnya adalah penggunaan vektor boolean untuk menyaring data. Operatornya adalah for or, dan for and, dan for not. Yang pertama menggunakan vektor boolean untuk mengindeks series. spd.series, range-nya mulai dari -3 dan berhenti sebelum 4. Print S. Nah, ada
min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Itu. Selanjutnya yaitu S, untuk S yang kurang dari min 1 dan S yang lebih besar dari 0,5. Jika di print, nah ketika di print akan seperti ini, min 3, min 2, 1, 2, dan 3. Lalu ada di F sama dengan PD data frame 1,2, 3,4, 5,6, indeks listnya ABC, kolomnya A, B. Lalu S, DF, A yang lebih besar dari 2. Print S. Nah, yang A itu false karena di A nilainya 1, yang B itu true karena nilainya 3, dan yang C itu true karena nilainya 5. Selanjutnya ada indeks objek. Indeks sama dengan PD indeks, E, D, A, B, lalu print indeks. Hasilnya akan seperti itu. Nah, lalu kita ingin mengecek apakah D itu termasuk atau berada pada indeks, maka D in index. Print, hasilnya true karena D berada pada indeksnya. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sorry. Baik, selanjutnya adalah materi multi-index atau advanced indexing. Pertama ada creating a multi-index dengan
hierarchy index object. Pertama kita panggil fungsi import pandas as pd dan import numpy as np. Di sini saya menggunakan array sama dengan indeksnya naik, turun, maju, dan mundur. Lalu 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, di sini saya ingin mengubah arrays menjadi bentuk tuples. Dengan tuples sama dengan list dalam kurung zip tanda bintang arrays. Kemudian kita Nah, selanjutnya di sini saya ingin menambahkan indeks first dan second pada tuple. Dengan cara indeks sama dengan pd multi index dot from underscore tuple dengan tuples names-nya itu yang ingin ditambahkan first dan second. Di run, lalu kita panggil indeksnya, maka akan ditambahkan di paling bawah ini names first dan second. Kemudian kita ingin memanggilnya dengan fungsi series, yaitu S sama dengan pd series np random randn 8 itu panjang indeksnya dengan indeks sama dengan indeks. Kita run, lalu kita panggil S-nya, maka akan menghasilkan ini. Ada pertambahan yaitu first dan second. Lalu jika Anda ingin setiap pasangan elemen dalam dua iterables dapat lebih mudah untuk menggunakan metode multi-index.from.product underscore product dalam kurung. Nah, di sini saya iterables-nya itu ada naik, turun, maju, mundur, serta 1 dan 2. Lalu kita run. Nah, di sini iterables-nya kita ingin menambahkan indeks first dan second. Maka kita tinggal menulis pd.multiindex.from underscore product iterables names first and second. Kita run, maka lebih simple, langsung muncul di paling bawah names first second. Lalu Anda dapat membuat yang versi langsung menggunakan metode multiindex.from underscore frame dalam kurung dengan menulis df sama dengan pd data frame naik 1, naik 2, turun 1, turun 2, maju 1, maju 2, serta mundur 1 dan mundur 2 dengan columns-nya first dan second. Kita run, lalu kita panggil fungsi df-nya dengan pd multiindex.from underscore frame dengan df. Kita run, maka langsung berubah, ditambahkan first dan second-nya. Kemudian Anda juga dapat melewati array langsung atau untuk membentuk secara otomatis. Nah, ini untuk membentuk array-nya. Kita run. Nah, ini fungsi series ya, S sama dengan pd.series np random randn dengan indeksnya 8, indeks sama dengan arrays. Kita panggil S-nya, lalu akan muncul hasil seperti ini, bentuk series. Kemudian ini df sama dengan pd.dataframe np random randn, ini baris ke-8 dan kolomnya 4. Dengan indeks sama dengan arrays, kita run, lalu kita panggil df-nya, maka akan menghasilkan, nah ini kolomnya ada 4, 1, 2, 3, 4, barisnya ada 8. Kemudian, semua konstruktor menerima argumen yang menyimpan nama string untuk tingkat itu sendiri. Jika tidak ada nama yang disediakan, akan diberikan multi-index names none. Nah, dengan kita masukkan df.index.names. Nah, karena tidak ada nama yang disediakan di sini, maka akan muncul tipe none. Nah, selanjutnya ada indeks ini dapat mendukung sumbu objek panda dan jumlah tingkat indeks terserah kita sendiri.
Di sini ada df sama dengan pd data frame np random randn dengan barisnya 3, kolomnya 8, indeks x, y, z dengan kolom sama dengan indeks. Lalu kita run, kita panggil df-nya sehingga muncul barisnya 3 dengan kolomnya 8. Kemudian pd data frame np random radn 6,6 ini barisnya ada 6, indeksnya ada 6 dengan indeks sama dengan indeks titik 26 dengan kolom sama dengan indeks titik 26. Jika kita run maka hasilnya akan seperti ini. Nah, perhatikan bahwa bagaimana indeks ditampilkan dapat dikontrol menggunakan opsi di multi underscore sparsepandas.set underscore options dalam kurung. Nah, kodenya with pd .option underscore context display .multi underscore sparse dengan nilai false. Kita panggil df-nya. Nah, lalu di sini pd.series np random randn 8 itu indeksnya dengan indeks sama dengan tuples. Jika kita run maka akan muncul hasil seperti ini. Ini bentuknya series. Kemudian ada merekonstruksi label level. Nah, metode getLabelValues akan mengembalikan vektor label untuk setiap lokasi pada tingkat tertentu. Nah, di sini kita akan coba index.get underscore level underscore values dengan indeks ke 0. Jika kita run maka akan muncul hasil seperti berikut. Nah, ini jika kita menggunakan string index.get underscore level underscore values second. Maka jika kita run maka hasilnya akan seperti ini. Lalu ada pengindeksan dasar pada sumbu dengan multi-indeks. Nah, salah satu fitur penting dari pengindeksan hierarkis adalah Anda dapat memilih data dengan label parsial yang mengidentifikasi subkelompok dalam data. Misal kita hanya ingin memprint nilai naik, maka kita run, maka akan muncul nilai yang ada variabel naik. Kemudian jika kita hanya ingin memanggil pada baris naik dan di indeks 1, maka df naik, 1, kita run, maka muncul bentuknya ini, series. Ini versi lainnya dengan df naik kurung siku dan kurung siku 1. Maka jika kita run hasilnya akan sama dengan yang atas, hanya berbeda. Ini kurung sikunya 2, ini pakai koma. Lalu tingkat yang ditentukan. Multi-indeks menyimpan semua tingkat indeks yang ditentukan, bahkan jika mereka tidak benar-benar digunakan. Contohnya df.columns.levels. Ini original multi-indeksnya. Jika kita run, maka akan muncul variabel ada maju, mundur, naik, turun, lalu ada 2 dan 1. Nah, jika Anda hanya ingin melihat level yang digunakan, Anda dapat menggunakan metode get underscore level underscore values. Kodenya df turun maju dot columns dot get underscore level underscore values dengan indeksnya 0. Jika kita run maka hanya muncul ini. Nah, untuk merekonstruksi dengan hanya tingkat yang digunakan, metode remove underscore unused underscore levels dapat digunakan. Contohnya new underscore me sama dengan df turun maju dot columns dot remove underscore unused underscore levels. Jika kita run, lalu kita panggil new underscore me-nya dot level, maka akan muncul hasil seperti ini. Lalu ada penyelarasan dan penggunaan data.
kita contohnya ada S tambah S dengan titik 2 min 2. Ini itu seperti indeks yang setelah 2 itu hasilnya none, 2 indeks setelah 2 itu none, sisanya ada nilainya. Lalu S plus S titik 2 titik 2 2 ini di langkah 2 maka nilainya none. Seperti ini hasilnya. Lalu ada pengindeksan lanjutan dengan indeks hierarkis. Nah, kodenya df sama dengan df.t. Kita panggil df-nya, maka akan muncul hasil seperti berikut. Tabel, bentuk data frame, lalu df.log, maju, dan 1. Dia hanya memprint nilai maju pada indeks 1. Kemudian mengindeks kolom tertentu dengan tuple. Dengan df.log maju, 1, x. Hasilnya seperti ini. Kemudian ada A sama dengan pd.series dengan indeksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan indeks sama dengan pd.multiindex.from_product dengan C, D, E, F, G. Kita run. Lalu kita ingin melihat list tuple-nya dengan a.log C, F, D, F dengan list tuple, maka jika kita run maka muncul hasil nilai ini dengan C, F itu nilainya 2, D dan F nilainya 5. D, F. Kemudian ada a.log C, D, E, F. Ini E, F-nya kecil dengan tuple list. Jika kita run maka hasilnya seperti ini. Jadi cara bacanya C, E itu pasangannya 1, C, F pasangannya 2, C, G pasangannya 3. Lalu D, E pasangannya 4, D, F pasangannya 5, dan D, G pasangannya 6. Jadi sesuai. Lalu ada penampang. Kita panggil df-nya, yaitu data frame-nya. Lalu kita ingin memanggil df.xs1, level scone. Jadi hanya nilai scone saja yang akan di print. Lalu df sama dengan df.t. Kita run. Lalu Anda juga dapat memilih pada kolom dengan menyediakan argumen sumbu dengan df.xs1, level scone pada axis sama dengan 1. Jika kita run maka hasilnya akan seperti berikut. Ini bentuk data frame-nya. Lalu ada advanced reindexing and alignment. Menggunakan parameter dalam metode reindex dan align, objek Panda berguna untuk menyiarkan nilai di seluruh level. Kita import fungsi pandas dan nampinya dulu dengan import pandas as pd dan import nampi as np. Lalu midx sama dengan pd.multiindex levels 0, 1, x, y dengan code 1100 dan 1010. Kita run. Lalu kita ingin mengubah midx ini ke bentuk data frame dengan df sama dengan pd.dataframe np.random.randn dengan barisnya 4 dan kolomnya 2 dengan indeks sama dengan mid.dx. Lalu kita run. Kita panggil fungsi df-nya, data frame-nya, lalu akan membentuk hasil seperti ini. Lalu df2 sama dengan df.groupBy level sama dengan 0.min. Nah, ini menggroup by df. Lalu jika kita panggil df-nya maka akan menghasilkan data frame yang lebih sedikit dibandingkan df1. Lalu df2 reindex
df.index, level sama dengan 0. Ini mengembalikan fungsi indeks kembali. Lalu ada aligning. Ada df_alignate, df_alig sama dengan df.align dengan df, 2 levelsnya sama dengan 0. Kita run. Lalu kita panggil df_align-nya, maka akan menghasilkan data frame bentuknya seperti ini. Lalu ada untuk df2_align, kita run, maka bentuknya akan berubah. Sebelumnya align satunya seperti ini, lalu align 2-nya seperti ini. Lalu ada swapping levels with swap levels. Metode swap levels dapat mengubah urutan 2 tingkat, yaitu kodenya df.25. Jika kita run, maka hasilnya akan membentuk data frame seperti ini. Lalu kode df.25.swap_levels 0,1, dengan axis sama dengan 0. Jika kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya ada reordering levels with reorder_levels. Nah, metode reorder_levels ini memungkinkan untuk mengubah tingkat indeks hierarkis dalam satu langkah. Kodenya df.25.reorder_levels dengan listnya 1, 0, axisnya sama dengan 0. Jika kita run, maka data frame-nya akan berbentuk seperti ini. 0, 1. Kemudian renaming names of an index or multi-index. Nah, metode rename ini digunakan untuk mengganti nama label A, dan biasanya digunakan untuk mengganti nama kolom A. Argumen memungkinkan kamus untuk ditemukan yang hanya mencakup kolom yang Anda ingin ganti namanya. Contohnya df.rename kolom sama dengan 0.2 call 0,1.2 call 1. Nah, jika kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, bisa juga digunakan untuk mengganti nama label tertentu dari indeks utama. Contohnya df.rename indeks sama dengan 0.21, x.2b. Maka jika kita run, hasilnya YB sebelumnya Y dan X, ini YB. Lalu, digunakan untuk mengganti nama-nama tingkat A yang dapat ditentukan, serta berguna jika kemudian digunakan untuk memindahkan nilai dari kolom ke kolom. Kodenya df.rename_axis dengan indeks sama dengan angka dan huruf. Jika kita run, maka akan muncul angka dan huruf di sini yang sebelumnya tidak ada. Selanjutnya ada sorting a multi-index. Nah, agar objek indeks diiris secara efektif, objek tersebut perlu diurutkan seperti halnya indeks apapun. Anda dapat menggunakan sort_index. Kita import fungsi import random, lalu import pandas as_pd, import numpy as_np. Nah, di sini menggunakan arrays lagi. Arrays sama dengan naik, turun, maju, mundur, serta 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kita ingin mengubahnya ke tuples, dengan tuples sama dengan list, dalam kurung zip, dalam kurung bintang di atas, arrays. Lalu kita panggil tuples-nya. Nah, ini sudah berbentuk tuples. Lalu kita shuffle random dengan kodenya random.shuffles dalam kurung tuples. Tuples-nya kita shuffle, lalu S sama dengan pd.series np.random randn 8 indeksnya dengan indeks sama dengan pd.multiindex.from_tuples dalam kurung tuples. Nah, kita panggil S. Jika kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Ini udah di shuffle.
Lalu ini untuk mengurutkan kembali dengan sort underscore index. Jika kita run, maka hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada tag methods. Nah, metode tag ini mengambil elemen sepanjang sumbu yang diberikan pada indeks yang diberikan. Contoh kodenya, index sama dengan pd.index, np.random.trending dengan 0,1000 dengan intervalnya 10. Terus kita print index. Hasilnya segini. Ini angkanya random. Lalu positionnya kita panggil position pada indeks ke 0, 9, dan 3. Positionnya, terus indeks kita panggil position, maka akan muncul 112, indeksnya 0. Indeks 9 kita lihat ada 903 sesuai, dan indeks 3 1 2 3 0 1 2 3 1 5 8. Oke, sesuai. Selanjutnya index.tag position. Ini untuk mengecek lagi position pada indeks yang diambil. Sesuai 112, 903, dan 158. Selanjutnya ada index type atau tipe indeks. Ada categorical index. Adalah jenis indeks yang berguna untuk mendukung peindeksan dengan duplikat. Ini adalah wadah di sekitar kategoris dan memungkinkan pengindeksan serta penyimpanan indeks yang lebih efisien dengan sejumlah besar elemen duplikat. Nah, kodenya ini from pandas.ap.types import categorical dtype. Lalu df sama dengan pd.dataframe a.2 np arrange 6 itu nanti indeksnya sebanyak 6. Lalu b.2 list aa bb ca. Lalu df b sama dengan df b.asType categorical dtype list cab. Lalu kita panggil df-nya, akan menghasilkan data frame seperti berikut. Arrange-nya 6 sesuai 1 2 3 4 5 6. Listnya aa bb ca. Lalu ada df.dtypes. Nah, jika kita run, dia akan ngecek dia integer 64 kategori B, lalu tipenya objek. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini indeksnya ada C, A, dan B dengan tipenya objek. Lalu ada integer 64 index and range index. Integer 64 index adalah indeks dasar-dasar pada pandas. Ini adalah array yang tidak berubah, yang menerapkan satu set yang dipesan dan dapat diiris. Lalu range index adalah subclass yang menyediakan indeks default untuk semua objek. Lalu versi yang dioptimalkan dapat mewakili set yang dipesan secara monoton. Ini analog dengan jenis rentang Python. Selanjutnya ada float 64 index. Atau secara default, float 64 index ini akan secara otomatis dibuat saat melewati nilai mengambang atau integer apung campuran dalam pembuatan indeks. Hal ini memungkinkan paradigma mengiris berbasis label murni yang membuat pengindeksan skalar dan mengiris persis sama. Lalu ini kodenya index f sama dengan pd.index. Indeksnya 1,5, 2, 3, 4,5, 5. Lalu kita panggil index xf. Maka hasilnya seperti ini. Lalu ada sf sama dengan pd.series dengan range-nya 5. Lalu indeks sama dengan indeks f. Kita panggil sf-nya, maka akan muncul seperti ini. 1,5 indeksnya di 0, 2 indeksnya di 1, 3 indeksnya di 2, 4,5 indeksnya di 3, serta 5 indeksnya di 4. Dan tipenya integer 64. Lalu ada interval index. Interval index bersama dengan
dtype sendiri, serta jenis scalar interval yang memungkinkan dukungan kelas 1 pada pandas untuk notasi interval. Hal ini memungkinkan beberapa pengindeksan unik dan juga digunakan sebagai jenis pengembalian untuk kategori dalam cut and key cut. Lalu ada index with an interval index. Kodenya df sama dengan pd.dataframe. Dengan ini variabelnya a, ini listnya 1,2,3,4 pada indeks sama dengan pd.intervalindex.from underscore breaks, listnya 0,1,2,3,4. Lalu jika kita ingin manggil df, kita ketik df, lalu kita run, hasilnya akan berbentuk data frame seperti berikut. Lalu ada pengindeksan berbasis label melalui sepanjang tepi interval yang bekerja seperti yang Anda harapkan dan memilih interval tertentu. Contohnya di f-log2. Jika kita run, maka dia akan memprint 2. Di f-log2 akan print 2. Name-nya 1,2. Lalu di f-log2,3, jika kita run, maka dia akan memprint indeks 2 sampai 3. Nah, selanjutnya, jika Anda memilih label yang terkandung dalam interval, ini juga akan memilih interval. Kodenya di f.log dengan 3.1. Jika kita run, maka hasilnya 4. Karena ini nilainya itu dia mencari yang lebih besar dari 3. Sehingga dia mencari pada tabel ini, yaitu ditemukan pada indeks 4. Sehingga dia memprint A sama dengan 4. Lalu ada binding data with cut and key cut. Cut dan key cut keduanya mengembalikan objek yang mereka buat dan disimpan sebagai atributnya. Kodenya C sama dengan pd.cut dengan range 4, bins-nya sama dengan 2. Lalu kita panggil C-nya, kita run, maka akan muncul sebagai berikut. Lalu ada C.categories. Jika kita run, maka akan muncul dia termasuk ke kategoris interval float 4. Lalu ada generating range of interval. Jika kita membutuhkan interval pada frekuensi reguler, kita dapat menggunakan fungsi interval underscore range untuk menggunakan berbagai kombinasi of start and end periods. Frekuensi default adalah 1 untuk interval numerik dan hari kalender untuk interval seperti date time. Kodenya pd.interval underscore range dalam kurung start sama dengan 0 dan ends-nya sama dengan 5. Lalu jika kita run, maka akan muncul seperti ini. Berhenti di 5. Lalu ada pd.interval underscore range dengan startnya sama dengan pd timestamp dengan ini tahun, bulan, dan hari dengan periodnya 4. Jika kita run, periodnya 4, jadi harinya ditambah 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Seperti itu. Lalu ada pd.interval underscore range dengan n sama dengan pd.times delta dengan 3 days, periodnya 3. Jika kita run, kita akan mendapatkan ini ada 0, 1, 1, 2, 2, 3 sampai 3 karena periodnya 3. Lalu ada parameter ini dapat digunakan untuk menentukan frekuensi non-default dan dapat memanfaatkan berbagai alias frekuensi dengan interval seperti date time. Nah, ini ada pd.interval underscore range start sama dengan 0, periodnya 5, frekuensinya 1,5. Jika kita run, maka muncul ini 0,0 ditambah 1,5 karena frekuensinya 1,5. Dan ini diulang terus sampai 5 kali, sampai 7,5. Lalu ada pd.interval underscore range dengan start sama dengan pd.timestamp
Ini tahun, bulan, tanggal, periodnya 4, frekuensinya W itu weeks. Jadi jika kita run, maka awalnya tanggal 1, lalu ditambah weeks itu kan 7. Jadi 1 tambah 7, 8. Nanti 8 tambah 7, 15. Dan seterusnya sampai 29. Lalu ada pd.interval_range. Start sama dengan pd.time delta 0 days, periodnya 3, frekuensinya 9 horse. H ini horse atau jam. Jika kita run, maka akan muncul 00, lalu 9 jam, 9 jam jadi 18 jam, dan seterusnya sampai 3. 1 hari 3 jam. Selanjutnya ada miscellaneous indexing fact. Bagian integer indexing. Pada Panda, sudut pandang umum kita itu label lebih penting daripada lokasi integer. Nah, oleh karena itu, dengan indeks sumbu integer, hanya pengindeksan berbasis label yang dimungkinkan dengan alat standar. Di sini code-nya df sama dengan pd.dataframe dengan np.random.randn. 5 itu barisnya, 4 kolomnya. Df, kita panggil df-nya. Kita run. Nah, kolomnya 4, 1, 2, 3, 4. Barisnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Lalu ada df.log min2 titik 2 ini seperti ini hasilnya. Sama seperti yang di atas. Lalu ada non-monotonic index require exact match. Jika indeks A atau monoton meningkat atau menurun, maka batas-batas irisan berbasis label bisa berada di luar jangkauan indeks. Indeks yang monoton dapat diuji dengan atribut is_monotonic_increasing dan is_monotonic_decreasing. Nah, kodenya df sama dengan pd.dataframe dengan indeksnya sama dengan 2,3,4,5 serta kolomsnya namanya data dengan data sama dengan list range-nya itu 5. Lalu df.index.is_monotonic_increasing. Ini increasing dulu. Lalu jika kita run, maka true. Kenapa true? Karena ini listnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan range-nya ada 5, jadi sesuai. Jika ini kurang 1, maka akan terjadi error. Akan error. Jika 5, maka hasilnya true. Lalu bukan baris ke 0 atau ke 1, tapi tetap kembali ke baris 2, 3, dan 4. Kodenya df.log 0.24,2, lalu kita run, akan muncul data frame seperti ini. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh teman saya, Tony. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang merge, join, concatenate, and compare. Yang pertama itu ada concatening menggunakan objects.
Mula-mula kita mengimport pandas menjadi PD. Kemudian kita masukkan datanya, yaitu df1 sama dengan pd.dataframe buka kurung p.2 p0, p1, p2, p3, p4, p5. Selanjutnya di data key itu kita masukkan key 0, key 1, key 2, key 3, Q4, Q5. Lalu kita ke data R, kemudian masukkan R0, R1, R2, R3, R4, R5. Lalu selanjutnya kita ke bagian data S, masukkan S0, S1, S2, S3, S4, S5. Lalu indeks yang kita gunakan yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita run. Silakan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita ke data frame 2 sama dengan pd.dataframe buka kurung lanjutannya dari yang tadi, yaitu P, masukkan P6, P7, P8, P9, P10, P11. Lalu selanjutnya data Q, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11. Selanjutnya sampai S, yaitu sampai S11. Indeks yang digunakan yaitu 6, 7, 8, 9, 10, 11. Setelah itu kita run. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita ke data frame 3, yaitu df3 sama dengan pd.dataframe. Datanya seperti ini, jadi lanjutannya kita dari angka 12 ke 17, lalu kita run. Jadi seperti ini. Lalu kita ingin menggabungkan ketiga data tersebut, yaitu data frame 1, 2, dan juga 3. Lalu kita concatenation dari result sama dengan pd.concat df1, df2, df3, lalu kita run. Semuanya akan bergabung di sini. Selanjutnya kita akan pakai queues, yaitu result sama dengan pd.concat buka kurung frame, queues, yaitu x, y, dan juga z. Lalu kita run, yang akan dikelompokkan seperti berikut. Selanjutnya kita ke sini, yaitu pd.concat df1, df2, df3, x sama dengan 1, lalu kita run. Hasilnya akan seperti ini. Lalu kedua, ada concatening menggunakan append. Append itu merupakan untuk menggabungkan df1 menggabungkan df2, dan kita run akan menjadi seperti ini. Lalu append juga bisa menggabungkan satu data ke beberapa data yang lain, yaitu df1 append df2, df3. Lalu kita run. Silakan seperti ini. Yang ketiga ada database gaya data frame atau bernama Sri bergabung atau penggabungan, yang merupakan data-data seperti ini. Left sama dengan pd.dataframe, Q sama dengan Q sampai dengan key. Lalu ada right. Kemudian pas kita result sama dengan pd.mark left, right, on Q. Lalu kita run. Jadi seperti ini. Terus selanjutnya kita ke materi reshaping and pivot tables. Yang pertama dari reshaping by pivoting data frame objects. Kita akan merun data frame terlebih dahulu. Datanya seperti ini dengan adanya
Lalu kita ke sini, bagian ini juga kitaran. Kemudian selanjutnya untuk mencari variabel, yaitu dari variabel B kitaran, akan muncul data B di sini. Lalu selanjutnya kita untuk menggolongkan ke data ke indeks, kolom, dan juga value kitaran, datanya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan nilai kedua kitaran, hasilnya akan ada seperti ini. Selanjutnya kita df pivot indeks data, kolom variabel, bisa dibagi-bagi menjadi beberapa variabel. Seperti ini datanya. Lalu kita untuk mencari value 2, seperti ini. Oke, next kita ke pivot table menggunakan import pandas SPD, yaitu kita menggunakan data bisnis sama dengan PD data frame. Kita di sini menggunakan brand, staff, dan juga usia kitaran, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita akan mencari data pada brand kitaran, maka akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mencari jumlahnya, hasilnya akan seperti ini, menjumlahkan beberapa usia pada setiap brand. Lalu selanjutnya kita akan mencari jumlah datanya kitaran, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita akan menghitung rata-rata dengan mencari mean kitaran, akan seperti ini hasilnya. Lalu kita akan mencari data min, data terkecil dari beberapa data, hasilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita menggunakan data max kitaran, silakan seperti ini. Adidas naik, Paseo dan Rolex. Lalu kita mencari usia kitaran dari usia minimum, silakan seperti ini. Kemudian kita akan menjelaskan dengan menggunakan kode berikut business.groupby brand.describe kitaran, silakan seperti ini dengan ada comment, persentase, dan juga max. Nanti kita akan mengacak penjelasan tersebut sesuai keinginan kitaran, hasilnya akan seperti ini. Baik, materi pandas yang kami jelaskan hanya terbatas dari 6 materi yang kami jelaskan tadi. Semoga video kami kali ini bermanfaat. Lebih kurangnya kami ucapkan maaf karena kami juga baru belajar. Dan kalau ada kata-kata yang salah, kami juga ucapkan mohon maaf. Sekian dari video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.